Terima kasih Anda di program Rosi. Kami sedang berbicara tentang ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72. Saya masih bersama Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin, serta psikolog klinis forensik Cassandra Putranto. Tadi ada soal bullying dan kemudian ada soal referensi. Mbak Cassandra meyakini bahwa bullying satu hal, tapi kemudian bagaimana respons atas bullying yang dia terima dan kemudian referensi dari apa yang selama ini terinternalisasi atau dia dapatkan. Polisi juga sempat menjelaskan bahwa selama ini tontonannya adalah dark webs atau video-video yang memang menyerukan soal kekerasan. Termasuk dari informasi yang didapatkan, ada 6 figur penjahat dunia yang mempengaruhi pelaku. Ada Eric Harris, Vladislav Roslavkov, Natalie Rupnow, Dylan Roof, itu termasuk. Dari mana Anda, polisi, bisa sampai pada kesimpulan bahwa 6 orang yang disebut sebagai penjahat dunia, pelaku kekerasan itu, sebagai figur yang mempengaruhi si anak berkonflik dengan hukum di SMA 72 ini? Jadi ini Mbak, saat di TKP itu kami menemukan ada yang, kalau Mbak lihat itu ada yang mirip senjata ya. Awalnya kan kita menduga itu senjata api kan. Sebenarnya itu bukan senjata api. Nah di senjata itu ada tulisan-tulisan. Nah, lalu kemudian. Oh, dinamain senjatanya? Iya, ada tulisan brand tentaran misalkan. Ini kan kemudian kami gali siapa nih gitu kan gitu. Ternyata ini ada benang merah dengan hasil olah digital terhadap perangkat yang kami temukan di rumah yang bersangkutan. Apa maksudnya gimana? Ada handphone, laptop gitu kan. Yang bersangkutan itu banyak melihat atau menonton video-video sebagaimana yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh itu. Ada tokoh-tokoh seseorang yang melakukan penembakan massal misalkan. Kemudian ada seseorang yang melakukan pengeboman di satu tempat. Nah, jadi di TKP senjata-senjata itu, padahal itu kan bukan senjata menyerupai senjata, tapi dinamain sama dia. Dinamain. Tapi dan olah TKP di tempat kediaman anak berkonflik dengan hukum ini, kemudian dia juga menyaksikan video-video yang memang melibatkan 6 orang ini. Iya. Jadi cocok gitu. Iya. Dan 6 orang ini adalah tokoh pelaku kekerasan. Pelaku kekerasan yang itu cukup menarik perhatian publik ya. Ya bisa dikatakan cukup terkenal lah di dunia gitu kan. Jadi referensinya dunia ya, bukan Indonesia ya? Iya. Karena di Indonesia baru pertama kali ini terjadi. Yeah. No, I mean yes, tapi maksudnya artinya memang anak ini referensinya bahasa Inggris, media internasional, visual-visual kekerasan yang memang basisnya di luar negeri. Tutorialnya juga dalam bahasa Inggris. Itu kan ada yang terjadi di New Zealand ya, yang terjadi di Italia, ada yang di Kanada. Terjadi di Kanada gitu kan. Dan itu tercatat di yang tadi mirip senjata itu. Dan ini yang menjadikan kasus ini menjadi semakin kompleks. Berarti mungkin ada bullying, saya harus menyatakan ini mungkin karena belum terbukti, walaupun sudah ada temuan-temuannya. Tapi itu kan harus diverifikasi. Ternyata ada hal lain dalam hal ini, paparan, kemudian mungkin pengaruh kehilangan karena kedua orang tua. Nah ini yang nanti harus dilakukan pemeriksaan secara mendalam dan ditentukan mana yang memang merupakan faktor penyebab utama, faktor penyebab penyerta atau pemicu. Kenapa dia lakukan itu sekarang? Bahwa mungkin memang ada bullying, sekali lagi mohon izin saya harus menggunakan kata mungkin karena belum terbukti.
Kalau nanti sudah terbukti, Bukan pasti berarti harus. membenarkan ya, bukan berarti kemudian membenarkan dan ingin bukan berarti melindungi menolak. atau- oh iya. Bukan. Tapi kan kembali lagi, Tapi tidak sesederhana itu. riwayat kekerasan itu tadi sudah didengar tidak hanya di masa kini, tapi juga dari masa lalu, dari SD, dari SMP mungkin sudah ada. Ini kan ekskalasi emosi yang berturut-turut. Nah, justru dengan pemeriksaan bisa dibuktikan, bisa dicarikan benang merahnya dan akhirnya ditentukan mana yang menjadi faktor penyebab utama, mana yang penyerta dan mana yang menjadi pemicu. Kalau memang dia seorang diri, merencanakan, beraksi, kok gampang banget bisa dapat bahan-bahannya, Pak Imam? Kalau dari jejak digital yang kami peroleh, sementara ini kan masih dalam proses pendalaman di laboratorium forensik kami. Dari jejak digital awal, itu yang bersangkutan memang mencari di dark web, kemudian mencari di Dan platform itu media tersedia sosial. dengan bebas. Maksudnya anak di bawah faktanya- umur bisa mendapatkan itu Faktanya dapatkan, Mbak. dari marketplace. Ya di internet ada. Wow. Artinya kan Mbak Cassandra ini menjadi salah satu alarm juga. Alarm, ya. Gak bisa gitu. Anak di bawah umur bisa membeli bahan-bahan kimiawi yang bisa dirakit sebagai bahan peledak. Dan dia bisa mendapatkan itu dengan bebas. Ya. Bukan karena dia datang ke satu tempat, ketemu sama orang, diajarin. Enggak, Belajar sendiri berarti ya Pak? belajar sendiri. Karena ada jejak digital yang Yang kami peroleh membuktikan dari bahwa sana. bahwa dia belajar bis- sendiri. bisa. Ya. Pesanan itu ada, pesanannya ada. Ya tutup dong itu tempatnya mestinya. Polda Metro Jaya harus tutup tuh yang ada di marketplace seperti itu. Karena dia membiarkan seorang anak di bawah umur membeli sesuatu bahan yang nggak mungkin digunakan oleh anak di bawah umur. Pemerintah harus turun tangan yang seperti yang kayak gini supaya jangan kita hanya kebakaran jenggot setelah terjadi hasilnya seperti ini. Segala pintu-pintu yang membuka kemungkinan peristiwa seperti ini harus ditutup. Tapi saya kira akar permasalahannya juga terletak pada kehidupan seorang anak yang tumbuh mungkin kurang adanya perhatian atau teman atau keluarga yang mendampingi. Dia berarti merasa sendirian dan kenyataannya dia punya waktu yang sangat banyak. Yang ini nanti harus diperiksa oleh teman-teman dari psikologi forensik. Bagaimana seorang anak di usia 17 tahun bisa mengadopsi berbagai macam ilmu sampai dia bisa merakit sendiri dan kemudian merencanakan sendiri dan sejumlah sampai 7 itu tadi mana yang mau diledakkan dengan langsung atau mungkin dengan remote itu kan berarti sangat cerdas secara intelektual tetapi ternyata tidak cerdas secara emosional, sosial dan spiritual. Sama ini juga mungkin Mbak, ada yang pada usia itu dorongan eksistensi diri ingin menjadi orang yang terkenal itu cukup besar juga ya pada usia Dan itu. bahaya internet juga ya karena tapi memberikan makanya ide. Pak Iman, saya masa sih dia bisa sendirian? Masa dia tidak berada dalam satu komunitas media sosial atau komunitas grup chat di mana dia punya rasa keinginan untuk balas dendam, melakukan kekerasan itu semakin terendorse gitu. Dia kan seingat saya dia tergabung dalam grup chat kan atau komunitas di media sosial. Kalau dari jejak digital yang kami peroleh, memang yang bersangkutan itu melakukannya dengan sendiri. Ini memang ada korelasi. Persis, dia melakukan dengan sendiri. Tapi bagaimana dia terpancing, terendorse, terinspirasi, jadi lebih berani. Kan nggak mungkin dia cuma sendirian, hanya dengan lihat internet. Bukankah apakah dia nggak tergabung dengan, rasanya dia tergabung dengan komunitas di media sosial yang memang terindikasi punya keterkaitan dengan kekerasan? Tidak ada, karena kegiatan sehari-harinya ya sekolah, pulang ke rumah, setelah di rumah juga sendirian, kemudian kegiatan lain selain itu adalah bersama temannya yang tadi saya sampaikan pernah diajak, kemudian pernah juga dikirimi
video yang berisi dengan kekerasan, itu satu temannya yang biasa kegiatan cosplay, lainnya tidak ada. Keterangan dari orang tuanya juga begitu. Tetapi proses deradikalisasi idenya ini kan juga memakan waktu yang cukup panjang ya. Nah persoalannya adalah dia dapat dari mana ide-idenya, dan dari idola-idola yang dia baca, dia tonton, itu saya kira juga ikut berperan, yang harus diselidiki lebih lanjut, digali lebih lanjut. Akhirnya mana yang sebenarnya lebih berperan dibandingkan yang lain, mana yang sebenarnya akhirnya betul-betul memicu dia melakukan kejadian ini sebenarnya. Karena kalau tidak salah memang dalam rilis Polda Metro Jaya semacam ada penjelasan yang bersangkutan juga mengikuti sebuah komunitas media sosial yang bisa dikatakan di situ juga mereka sangat mengagumi kekerasan. Jadi dia sendiri juga bergabung di media sosial yang memang memiliki ketertarikan dengan kekerasan. Oke lah, katakan antara ya dan tidak. Tetapi artinya ia seorang yang cerdas, merasa kesepian, dibully, diolok-olok, diejek sejak dahulu kala, tidak punya tempat untuk mengadu, tidak merasa punya keluarga di mana ia bisa melampiaskan kesepiannya, kesedihannya, dan kemudian membalas itu semua dengan cara meledakkan sekolahnya. Rasanya ini tidak saja harus buat saya soal pemidanaan, silahkan karena ada korban. Tetapi yang lebih penting adalah para psikolog forensik tolong membantu untuk melakukan penelitian. Karena si pelaku ini juga adalah menjadi korban dari anak-anak kita semua.